Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Siti Salawatul Hasanah, mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pengantar ekonomi yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya. Maka dari itu, simak penjelasan berikut ini. Pasar monopoli adalah situasi pasar yang di dalamnya terdapat satu atau sedikit penjual sehingga tidak timbulnya perselisihan di antara penjual. Walaupun di dalamnya banyak penjual, setiap penjual pasti memiliki barang dagangan yang tidak dimiliki oleh penjual lainnya. Selain itu, penjual yang berada di pasar ini dapat menentukan harga barangnya sendiri tanpa ada yang menyainginya. Dalam menaikkan harga barang, perusahaan ini dapat mengurangi jumlah dagangannya. Namun, perusahaan memiliki keterbatasan dalam menentukan harga apabila terdapat banyak pembeli. Adapun 3 alasan yang dapat menyebabkan terjadinya pasar monopoli, yaitu yang pertama, monopoli by nature, yang kedua, monopoli by law, yang ketiga, monopoli by license. Adapun ciri-ciri monopoli ialah hanya ada satu perusahaan dan tidak ada barang substitusi atau pengganti price maker. Dan berikutnya adapun kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research and develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis dan mutu agar mendapatkan laba yang tinggi. Yang kedua, perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk yang sejenis. Yang ketiga, kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi oleh negara. Yang keempat, pasar persaingan monopoli dapat menghasilkan inovasi baru yang dilindungi undang-undang dan hak cipta dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan baru. Yang kelima, pasar persaingan monopoli akan menumbuhkan kemajuan pesat dalam teknologi. Lalu berikutnya kekurangan monopoli antara lain. Yang pertama, monopoli berusaha dalam menentukan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Yang kedua, persaingan ini menimbulkan eksploitasi terhadap faktor produksi. Yang ketiga, persaingan ini juga menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak bisa membeli pada perusahaan yang lain meskipun dirugikan. Yang keempat, monopoli akan bebas menguasai penjualan karena perusahaan lain susah memasuki pasar. Yang kelima, persaingan tidak dapat menumbuhkan pendapat yang tidak merata karena keuangan hanya pada monopolis dalam waktu yang jangka yang panjang. Dan yang terakhir, keseimbangan perusahaan pasar monopolitis. Keseimbangan dalam pasar monopolitis berdampak pada kurva permintaan pada pasar monopoli. Meski sifatnya cukup
elastis namun tidak pernah mencapai garis sempurna horizontal yang mendatar. Sekian penjelasan dari saya tentang pasar monopoli. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Dan saya Siti Sholawatun Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.